Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Chandra? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Puasa jalannya agak lemes. Jalannya agak lemes dikit. Silakan. Baik Pak, baik. Monggo Pak. Sehat Pak ya? Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaannya Pak Diva juga, ini berkait sebenarnya. Adalah bagaimana kemungkinan BSI bisa mengeksplor untuk memanfaatkan ekosistem yang sudah tersedia sebenarnya bagi BSI untuk bisa beroperasi atau berkembang lebih cepat di sini. Terima kasih Pak Ian. Kalau untuk pelayanan masyarakat dari KJRI itu kami berupaya tetap. Jam pelayanan juga sebenarnya tidak banyak berubah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Chandra? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Puasa jalannya agak lemes. Jalannya agak lemes dikit. Silakan. Baik Pak, baik. Monggo Pak. Sehat Pak ya? Sehat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Ahlan wa sahlan, selamat datang di program Ramadhania ya antara BSI dengan Ian Vlogs. Padi ini pelan-pelan ngomongin teman-teman karena di dalam KJRI. Rencananya hari ini kita akan bertemu dengan Pak Konjen interview. Ya, nanti bagaimana acaranya? Silakan teman-teman ikuti saja video berikut ini. Nah teman-teman, ini sedang lagi diatur ya, ini backstage nih, jadi lagi persiapan tempat diatur oleh kru-kru dari teman-teman Filipina ini. Ini Pak Konjen udah di sini, masya Allah. Assalamualaikum Pak Konjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah siap Pak Konjen di sini dengan Pak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi. Teman-teman yang lain tuh masya Allah, udah siap-siap juga. Ya. Suasananya gini enak nih. Pak Konjen sudah siap dari tadi tuh. Ya Allah. Oke, ntar lagi teman-teman ikuti terus ya video ini. Interview dengan Pak Konjen, Pak Chandra. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Ramadan Karim. Teman-teman semua, selamat datang kembali di program Ramadhania. Kolaborasi antara Bank Syariah Indonesia, Dubai dan Ian Vlogs. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sebuah kehormatan buat kami karena hari ini kami mengadakan interview dengan Bapak Konjen RI untuk Dubai, yaitu Bapak Chandra Negara. Terima kasih Pak Konjen atas waktunya, atas penerimaannya kepada kami yang sangat hangat. Terima kasih Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, masya Allah Pak Konjen terkenal sekali, begitu dekat dengan masyarakat di sini, sangat tawaduk ya, alhamdulillah syukur. Dan kami merasa senang untuk selalu bersama beliau. Selanjutnya juga tidak lupa yang sudah tidak asing lagi Pak Diva. Beliau adalah kepala perwakilan Bank Syariah Indonesia di Dubai. Untuk memberikan waktu, jadi nanti insya Allah teman-teman ada 2 sesi, di mana insya Allah sesi pertama akan di-host oleh Pak Diva langsung kepada Pak Konjen terkait seluk-beluk mengenai BSI, pandangan Pak Konjen dan sebagainya. Nah untuk yang sesi kedua insya Allah akan diteruskan dengan acara serba-serbi Ramadhania, bagaimana keluarga KJRI ya menghadapi Ramadan ini dan sebagainya. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu teman-teman, sekarang saya langsung serahkan saja kepada Pak Diva. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Ian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak Chandra atas penerimaannya Pak kepada kami dan juga acara ini Pak di Konjen RI di Dubai ini Pak. Alhamdulillah dan juga subhanallah, itu suatu pada saat kita masuk ke sini itu kita merasakan sekali Pak penerimaan yang hangat dari Bapak, dan juga kita merasakan sebagai warga Indonesia yang ada di Dubai itu bagaimana Pak Konjen, Pak Chandra ini sangat dekat sekali kepada warganya. Dan insya Allah juga kami Pak ingin mengucapkan banyak terima kasih Pak mewakili pada manajemen Pak di Jakarta atas bantuan dari Pak Konjen, dari Pak Chandra kepada kami Pak dalam proses pembukaan BSI Pak di Dubai ini. Pak Chandra, kalau seandainya diperkenankan Pak, kami juga karena kami baru buka di Januari kemarin ya Pak, kami sudah mendapatkan final approval dari pihak regulator DFSA Pak. Alhamdulillah kami sekarang ada di lokasi DIFC Pak, kantor kami, dan tentunya ini tidak lepas dari pertolongan dan juga bantuan yang Pak Konjen berikan kepada kami Pak. Nah, kami sendiri Pak sebagai bank syariah yang pertama ada di Dubai ini Pak, dan juga mungkin di Middle East dan GCC ya Pak, dari bank yang ada dari mewakili Indonesia. Kami ingin mengetahui Pak Chandra, bagaimana pandangan Bapak melihat keberadaan dan kehadiran BSI ini di Dubai Bapak. Ya. Terima kasih Pak Diva. Sekali lagi terima kasih juga Pak Ian. Satu hal yang ingin sedikit saya klarifikasi tadi. Saya senang Pak Diva, Pak Ian tadi mengatakan bahwa ketika masuk ke lingkungan KJRI itu merasa seperti disambut, diterima dengan hangat. Berarti kami masih harus bekerja lebih keras. Kenapa tuh Pak? Karena selalu saya katakan kepada semua warga masyarakat Indonesia yang dari Jakarta maupun yang ada di sini, bahwa ini adalah rumahnya rakyat Indonesia. Yang ingin saya ciptakan sebenarnya bukan merasakan kehangatan datang, bukan, tapi merasakan kehangatan untuk pulang ke rumah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Karena ini adalah rumah bapak-bapak sekalian, rumah semuanya. Ya kan? Saya ingin perasaan tuh pulang. Memang kadang-kadang ada prosedur masalah keamanan, harus mencet pintu, mencet bel dan sebagainya ya, atau ngisi buku tamu. Tapi saya harap itu tidak mengurangi perasaan bahwa bapak-bapak itu pulang. Ini rumah bapak-bapak sekalian. Itu yang ingin. Makasih. Luar biasa. Terima kasih. Makasih Pak Chandra. Sama-sama. Pak Ian, Pak Diva, teman-teman, sahabat BSI di Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Terus terang, saya pernah sampaikan ke Pak Diva pada waktu itu bahwa kehadiran Bank Syariah Indonesia di Dubai itu bukan hanya membuat saya senang, tapi setelah beberapa kali berbicara, berdiskusi dengan Pak Diva, saya itu senang, bangga, bahagia, dan memiliki harapan yang sangat besar. Kenapa saya senang dan bangga? Karena insya Allah inilah pertama kalinya ada bank dari Indonesia yang datang ke Timur Tengah, bukan hanya Dubai ya, Betul. ke Timur Tengah dengan spirit untuk menjadi pemain di region, pemain menjadi bank yang benar gitu. Bukan berarti yang lain tidak benar, bukan. Maksud saya untuk beroperasi sebagai full branch. Itu yang saya dengar. Kita punya teman-teman himbara di sini, tapi masih beroperasi lebih banyak sebagai untuk membantu proses remitensi, ya, pemulangan remittance ke Indonesia. Nah, dengan visi, dengan intensi dari Bank Syariah Indonesia untuk tampil full branch, saya bangga gitu. Setelah sekian lama, karena terus terang saya dan saya yakin juga seluruh rakyat Indonesia itu memimpikan ada merek asli Indonesia yang ada di tatanan global, di tatanan
di luar negeri lah, ya kan? Dan ini kebetulan barangkali yang paling jauh ya, full branch mungkin ada di beberapa negara tetangga kita, tapi yang paling jauh di sini. Nah, khusus untuk Dubai, kita harus melihat posisi Dubai. Kalau 40 tahun yang lalu, Dubai itu memajukan dirinya dengan seaport, ya. Dia membangun Jabal Ali sebagai pelabuhan buatan terbesar di dunia. Kemudian dia membangun Dubai Airport menjadi airport, jadi seaport menjadi airport hub ya, dengan maskapai Emirat yang besar. Lalu yang sekarang dia kembangkan untuk masa depan itu Dubai ingin menjadi brain port. Ini yang disampaikan oleh pemerintah UAE beberapa kali selama beberapa minggu terakhir. Mereka yang menciptakan Dubai sebagai kota yang paling nyaman sehingga seluruh orang-orang pintar itu ngumpulnya di Dubai. Iya kan? Brain port istilah mereka. Istilah mereka brain port. Nah, ini adalah saat paling tepat bagi BSI untuk segera hadir sebagai full branch di sini. Kenapa? Saya membayangkan bahwa aktivitas ekonomi Brainport itu di dalam Brainport ini akan menjadi aktivitas ekonomi yang luar biasa. Kalau penguasa atau pemerintah UAE dan Dubai kemarin-kemarin berpikiran menjadikan Dubai sebagai financial hub untuk region, saya pikir nanti akan lebih dari itu. Jadi akan menjadi international financial hub. Insya Allah dan itu tidak lama. Kita melihat bagaimana jasa-jasa keuangan di sini berkembang sangat pesat. Ya kan? Jadi yang terakhir tadi saya sampaikan bahwa harapan kita besar Pak Diva. Baik. Harapan kita besar bahwa BSI bisa segera beroperasi full branch. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi ya. Sehingga BSI satu bisa membawa nama Indonesia, yang kedua bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Baik. Jadi yang dilayani bukan hanya masyarakat Indonesia, enggak. Masyarakat internasional. Di Dubai itu ada 200 kewarganegaraan, Pak. Di kota ini. 200 kewarganegaraan, ya kan? Mereka menjalankan aktivitas ekonomi dengan menjadikan Dubai sebagai kantor pusat untuk seluruh region di dunia. Bukan hanya Timur Tengah, bukan hanya Afrika Utara dan Timur, tapi juga Asia Selatan, ya kan? Amerika Latin banyak kita temukan di sini. Insya Allah BSI akan menjadi salah satu bank yang tangguh untuk bersaing dengan bank-bank lain, bank-bank internasional di sini dan excel. Amin. Insya Allah itu doa kita bersama. Insya Allah, amin. Terima kasih Pak Chandra. Ini satu hal yang membuat kami sendiri terpacu dan semakin lebih semangat lagi Pak untuk bisa mewujudkan harapan dari Pak Chandra, dari masyarakat Indonesia yang ada di Dubai, bahkan juga dari Indonesia sendiri ya Pak, karena keberadaan kita tidak hanya mewakili BSI saja Pak, tapi lebih jauh adalah kami sendiri membawa merah putih di dada kami Pak, untuk bisa tampil seperti tadi Pak Chandra sebutkan di tatanan internasional ataupun global Pak Chandra. Dan insya Allah Pak, kami sendiri memang saat ini sedang mengusahakan lebih jauh lagi Pak untuk keberadaan kita bisa dapat melayani masyarakat Indonesia secara lebih lagi Pak di Dubai ini dan juga UAE dan Middle East ini Pak. Nah, Pak Ian tadi hal menarik loh dari Pak Chandra sampaikan. Tadi ada mulai dari yang sifatnya seaport ya. Lalu ada airport ya Pak Chandra, dan ada terakhir adalah Brainport. Nah ini Brainport ini kan luar biasa ya. Ini satu hal yang menurut kami juga mungkin sejalan ya Pak Chandra, karena kan kita di Indonesia sendiri sekarang pemerintah sedang kaitannya dengan perbankan syariah itu sedang mengembangkan ya Pak, sedang mengembangkan, dan kami juga melihat keberadaan BSI di DIFC bersama dengan institusi-institusi perbankan internasional lainnya Pak, dengan kelas internasional juga.
yang ini mungkin satu hal menjadi lebih kondusif bagi kami kaitannya dengan Brainport tadi untuk mengembangkan produk lebih internasional lagi Pak dari sisi produk-produk perbankan syariah, lalu akad-akadnya juga sesuai dengan kebutuhan internasional juga Pak, dan tentu saja bisa memfasilitasi dan juga bisa membantu program-program pemerintah Pak untuk kegiatan-kegiatan perbankan secara internasional Pak, antara Indonesia dan juga UAE dan lebih jauh lagi secara worldwide Pak. Nah, mungkin ini hal yang menarik Pak Yan, yang nanti juga kita untuk para sahabat BSI kita juga tidak hanya di Indonesia tapi juga di UAE ini ya, di Dubai. Nah, Pak Chandra kalau boleh juga Pak, kami juga ingin mendapatkan mungkin insight dari Bapak Pak terkait dengan apa saja sih Pak yang kira-kira nanti dapat membantu masyarakat Indonesia, atau mungkin juga lebih jauh mungkin kita bisa juga mensupport Pak keberadaan dari wakil-wakil misalnya pemerintah Indonesia yang ada di luar negeri ya, khususnya di Middle East ini Pak, apalagi di UAE atau di Dubai Pak. Terima kasih Pak Diva lagi. Sebelum kita ke sana, satu hal yang ingin saya tambahkan, saya injek sedikit ke pemikiran Pak Diva tadi. Baik Pak. Bahwa kita ke sini membawa merah putih ya. Sedikit saja saya tambahkan di situ bahwa merah putih yang kita bawa itu adalah negara dengan tingkat perekonomian ke-16 terbesar di dunia. Masya Allah. Yes. Itu kita harus ingat itu. Ya. Ya kan? Kita anggota G20. Kebetulan tahun ini kita tuh menjadi presidennya G20. Negara-negara kaya dunia. Negara-negara dengan tingkat pendapatan atau tingkat perekonomian yang besar di dunia. Jadi bukan kaleng-kaleng. Betul. Bukan kaleng-kaleng. Kita itu bukan kaleng-kaleng kalau bahasanya anak muda sekarang ya. Di Jakarta kita bukan kaleng-kaleng ya. Kita membawa Indonesia negara besar, ya kan? Ya kita tampil besar. Harapan saya kepada manajemen BSI tentunya bahwa ketika hadir di Dubai, kalau sekarang stafnya ada 3 ya, ada 3 atau 4 gitu nanti, kalau bisa segera ditambah kehadirannya yang bukan hanya representatif gitu, bahwa kita tampil serius, gitu loh, ya kan. Bayangkan saya tidak mau menyebut nama negara ya, saya sebut perbankan salah satu tetangga kita yang hadir di sini itu stafnya sudah puluhan orang, kantor cabangnya di sini itu. Enggak, kita boleh dibilang kita terlambat, tapi kita terlambat, terlambat tapi kita kejar dengan lari lebih cepat. Itu satu. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaannya Pak Diva juga, ini berkait sebenarnya. Adalah bagaimana kemungkinan BSI bisa mengeksplor untuk memanfaatkan ekosistem yang sudah tersedia sebenarnya bagi BSI untuk bisa beroperasi atau berkembang lebih cepat di sini. Yang pertama, kalau tadi pelayanan kepada masyarakat Indonesia, kita tahu bahwa banyak kita membutuhkan jasa remitansi, pengiriman remitan ke Indonesia itu pasti. Tapi menurut saya, ini kalau boleh nih, akan lebih bermanfaat kalau misalnya BSI juga berpikiran lebih dari sekedar jasa remitansi. Kita memiliki cukup banyak anggota masyarakat Indonesia yang berbisnis. Di sini mulai dari sektor konstruksi, sektor hospitality, sektor kreatif dan sebagainya, yang memerlukan dukungan finansial dan manajemen. Kalau saya tidak salah, BSI itu ada program pendampingan kan kepada pengusaha Indonesia. Misalnya di Dubai kita punya ada 6 restoran Indonesia dan 2 kafe, ya kan? Bagus, tapi menurut saya problem utama mereka adalah untuk
meng-create sebuah bisnis model yang mudah berekspansi, gitu kan. Ada beberapa restoran misalnya nih, yang sasaran pasarnya itu bukan pasaran orang Indonesia, enggak. Iya. Kita kan ada yang restoran yang pokoknya sasarannya orang Indonesia ada, boleh. Tapi ada juga yang sasarannya tuh masyarakat umum. Saya yakin ini memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat, tapi modal selalu jadi hambatan, jadi tantangan, bukan hambatannya, tantangan. Itu satu. Lalu kita punya masyarakat Indonesia di beberapa negara di Gulf misalnya, atau di Afrika yang berbisnis dari trading house. Di sini kita ada sebuah ada 1, 2, 3, 4, 5 supermarket yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ya, sudah waktunya mereka berkembang untuk masuk kota-kota lain atau emirat lain di UAE. Atau kita dorong ke ke negara-negara GCC atau Afrika. Nah, satu lagi barangkali yang agak dekat dengan bisnis kami di perwakilan Indonesia adalah kemungkinan juga BSI bisa mengekspor kerjasama dengan kementerian, dengan lembaga di Indonesia untuk dapat memberikan servis finansial kepada perwakilan Indonesia di kawasan. Selama ini kami menggunakan bank-bank yang bukan Bank Indonesia karena tidak punya cabang kan. Misalnya kami di sini menggunakan bank yang non Indonesia lah ya untuk aktivitas keuangan kami. Nah, kalau BSI bisa menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Kementerian Luar Negeri misalnya, tentunya kalau menurut saya ya lebih baik kami menggunakan bank nasional. Itu. Jadi di dalam ekosistem kita sendiri itu cukup banyak. Tapi tentunya kalau kita bisa bergerak lebih cepat ke arah yang lebih luas dari lingkungan kita, itu insya Allah BSI perkembangannya akan lebih cepat. Insya Allah. Itu bayangan saya, Pak. Baik. Diva kira-kira. Baik. Ini luar biasa ya sahabat BSI dan juga sahabat vloggers dari Ian Vloggers. Begitu besar harapan maupun juga support ya yang diberikan dari Pak Chandra, konjen kita di Dubai ini kepada kita BSI Dubai, dan tentunya juga kepada masyarakat Indonesia yang Dubai ini ya Pak dan sekitarnya. Mungkin dari BSI pertanyaannya itu Pak Ian, dan mungkin disambung oleh pertanyaan berikutnya yang tidak kalah menarik lagi untuk sahabat BSI dan juga sahabat Ian Vloggers. Silakan Pak Ian. Terima kasih Pak Diva. Ya Pak Kanjen, sekarang ini giliran saya Pak ya. Terima kasih. Jangan susah-susah. Iya. Masya Allah ya Pak. Jadi Pak, ini kami ingin menanyakan dua pertanyaan saja insya Allah Pak. Pertama terkait masalah Ramadan ini Pak Chandra, itu pelayanan masyarakat tuh apa berubah sejauh atau Pak dengan adanya Ramadan ini Pak? Ya. Terima kasih Pak Ian. Kalau untuk pelayanan masyarakat dari KJRI itu kami berupaya tetap. Berupaya tetap. Jam pelayanan juga sebenarnya tidak banyak berubah. Ya kan? Pelayanan langsung ke konsuleran misalnya jam 10 sampai 12 untuk masukin dokumen ya kan. Lalu sore jam 3 sampai 4 untuk pengambilan dokumen yang sudah jadi. Itu enggak banyak berubah. Bahkan juga kami sebenarnya momen ini kami gunakan juga untuk lebih meningkatkan kualitas layanan selalu kepada masyarakat. Nah, memang bagaimanapun kita melihat ada perbaikan, ada relaksasi terhadap rezim protokol kesehatan di wilayah Uni Emirat Arab. Namun selalu kita sampaikan perlunya kepada warga masyarakat Indonesia yang datang untuk mendapatkan pelayanan di sini untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Itu yang selalu kami berusaha maintain. Karena biasa kan kalau orang puasa itu daya tahan tubuh kita turun. Nah, kalau daya tahan tubuh kita turun, asupan kita naikin, ya kan, sambil kita lebih
berhati-hati Betul, Pak. ketika Betul. berjaga. Iya. Bukan hanya itu, bukan hanya di lingkungan KJRI Pak Ian, Iya. kami juga tetap melaksanakan kegiatan yang sifatnya outreach. Oke. Ya kan, misalnya kami selenggarakan warung konsuler Warung konsuler, di betul. kota lain, di Iya. emirate lain gitu. Tentunya atau kalau ada permintaan yang besar dari sana. Iya. Misalnya kalau lebih dari 30 orang itu yang daftar, kami yang akan jemput bola Mantap. di sana. Itu tetap Itu mempermudah ya Pak, mempermudah masyarakat Indonesia yang agak jauh dari sini Pak ya. betul. Nah, berkait dengan aktivitas Ramadan Iya. di KJRI kita berusaha menjaga tetap memberikan kontribusi kepada giroh umat Islam Iya. untuk menjalankan ibadah puasa gitu. Jadi seminggu sekali kami selenggarakan acara ngabuburit online. Oh, Masya Allah. Mantap. Ini kami mengundang imam-imam Indonesia yang ada di wilayah Uni Emirat Arab, tentunya Ya. sahabat-sahabat BSI dan sahabat Ian Vlogger ini mengetahui bahwa kita punya 30 orang imam Iya. Indonesia yang Betul. bekerja di masjid-masjid Iya. di luar kota sampai di ujung gunung. Iya betul. Ada yang di atas pegunungan itu. Ya kan? Pak Konjen, Masya Allah sudah mendatangi teman-teman, sudah silaturahmi. Kami silaturahim di sana. Dan enak, murah. Kenapa? Karena bekalnya untuk oleh-olehnya itu cuma tempe goreng. Karena mereka kangen tempe dan tahu goreng kita kan. Iya, Masya Allah. Nah, kita selenggarakan ngabuburit online supaya teman-teman bisa juga menambah ilmu, menambah pengetahuan mengenai agama dari para imam itu untuk semakin mempertebal iman dan ketakwaan kita selama bulan Ramadan. Kalau bahasanya Pak Diva kan dalam rangka kita mencapai la'alakum tattaqun. Masya Allah, Katanya begitu, kalau- luar biasa ini. Waduh, Masya Allah. Ini luar biasa loh sahabat Messi, sahabat yang vloggers ini Pak Chandra ini juga sangat tinggi ini jadi. giroh untuk juga memberikan tausiah kepada kita-kita ini. Luar biasa ini Pak Chandra. karena kan alhamdulillah berininya dengan para imam, jadi Masya Allah. Jadi ilmunya jadi Dan tadi Pak Ian bahwa Pak Chandra juga menyampaikan dalam kondisi saat ini dalam konteks menjaga prokes ya dari pihak Konjen juga tetap aktif berkegiatan juga dengan kegiatan ngabuburitnya tuh online gitu ya. Online tuh Alhamdulillah. luar biasa, tidak menghentikan ya, tidak menghentikan Jadi kegiatan. ada juga sebetulnya sisi melihat bagaimana memanfaatkan ilmu ya Pak Konjen dari para imam-imam yang Masya Allah itu Pak Konjen mantap sekali. Jadi selain juga mengisi waktu dan juga menjaga kesehatan dengan online, tapi juga memanfaatkan ilmu-ilmu dari para imam. Daripada istilahnya mereka mungkin kegiatannya tidak terlalu banyak ya Pak. Jadi dengan adanya itu jadi Kita adalah repotin lah, direpotkan. kita repotin mereka. Ya Pak Chandra. Jadi selanjutnya Pak Chandra, pertanyaan kedua. Terima kasih tadi atas masukan dan gambarannya. Pertanyaan kedua Pak Chandra terkait teman-teman di Indonesia mungkin ingin juga mengetahui kira-kira pandangan Pak Chandra terhadap Ramadan di Dubai itu seperti apa. Terus juga kan membandingkan dengan Indonesia. Dan saya yakin juga Pak Chandra sudah bertugas di beberapa negara. Nah, terus kira-kira dengan Dubai itu apa yang Pak Chandra lihat perbedaannya? Atau ada sesuatu yang mungkin unik di sini Pak? Silakan Pak. Betul Pak Ian. Ini adalah selain di Indonesia, ini pertama kali saya menjalankan ibadah Ramadan di negara mayoritas Muslim, Oke. ya kan? Atau negara yang secara official malah di sini negara Islam gitu ya. Karena sebelumnya saya bertugas di negara-negara di benua Amerika. Pertama kali saya di sini. Yang pertama yang jelas kalau orang Indonesia di sini itu panas ya. Pas kebetulan musimnya panas ya. Meskipun nggak panas-panas amat ya, belum kita belum masuki musim panas betul. Yang kedua ada suasana yang agak berbeda dengan di Indonesia. Di sini suasana di mall-mall, nah orang kalau Dubai nyebutnya kan mall biasanya. Itu
tidak semeriah di Indonesia suasana Lebaran. Iya. Oh iya. Ya, Betul. Ya, di sini mungkin karena bagi mereka kan Id yang besar itu Idul Adha ya. Tapi di sini ada suasana keagamaan tertentu, Iya. terutama kalau kami dalam menjalankan tugas itu banyak sekali undangan-undangan iftar, ya kan? Pemerintah di sini perwakilan banyak negara, mereka sudah terbuka dan agak lucu-lucu gitu kadang-kadang. Jadi saya mencoba memahami budaya masyarakat di sini, bahwa mereka beraktivitas lebih banyak di malam hari, ya kan? Jadi kami menerima undangan diskusi, undangan pertemuan itu jam 9:30 malam mulai. Kalau di Indonesia ada 10 malam baru mulai. Jadi setelah taraweh. ya. Setelah taraweh. Tadi malam misalnya ada sebuah diskusi informal gitu dengan salah satu menteri. Oh, Masya Allah. Menteri Ekonomi Pak Abdullah bin Taub ya. Itu mulai jam 9:30 malam selesai 11:30 gitu. Itu ya gergeran gitu kan. Iya. Nah, ada yang mengatakan bahwa setelah itu mereka ada undangan yang lain. Undangan sahur, majelis sahur. Ada juga. Jadi mereka orang sini sendiri ya. Ada undangan sahurnya. Saya belum terima. Saya belum pernah terima. Tapi orang terima lucu banget itu pasti. Ya kan. Nah, jadi setelah subuh mereka tidur istirahat. Yes, betul Pak. Baru mulai beraktivitas ketika siang hari. Oh iya. Gitu. Nah, untuk masyarakat Indonesia sendiri di sini, saya memaklumi bahwa keinginan kita untuk bisa berkumpul bersama, merasakan buka puasa bersama. Saya di sini baru 1 tahun, saya hanya mendapat cerita bahwa sebelum pandemi ini KJRI itu betul-betul menjadi rumah masyarakat. Mereka buka puasa bersama di sini puluhan ratusan orang ya. Tapi untuk sementara kita masih belum bisa. Jadi saya dapat cerita dari teman-teman, dari senior-senior di sini bahwa sebelum COVID itu begitu padatnya acara di sini itu, betul. Baik di lingkungan diplomatik maupun lingkungan dari pemerintah Dubai dan sekitarnya, bahkan juga Emirates yang lain gitu. Jadi saya dapat cerita biasanya mereka baru pulang ke rumah tuh 2:30 pagi gitu kan, jam 3 pagi. Karena harus hadir di majelis-majelis sahur itu. Iya betul. Saya belum dapat undangan. Mudah-mudahan dapat Pak ya, biar merasakan. Biar merasakan itu. Merasakan hal yang bagus itu juga. Nah, kita berharap situasinya makin bagus. Iya, Pak. Insyaallah. Insyaallah. Iya kan. Di masjid-masjid di sini masih diberlakukan social distance meskipun lebih pendek ya. Betul, Pak. Meskipun lebih pendek. Dan terus berdoa dan berusaha supaya kita tidak terpapar ke COVID. Amin. Supaya kita semua sehat dan menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin, Pak. Terima kasih Pak Konjen, Masya Allah. Ini sebetulnya kalau kita mau bicara nggak habis mungkin sampai maghrib Pak ya. Tapi Pak Ian ada satu hal tadi Pak ya, gimana? Yang tadi Pak Chandra sebut ada ngabuburit online. Nah, ada belakangnya online. Ini kita juga di BSI itu ada satu produk namanya buka rekening online, Pak Chandra. Masya Allah, ya. Jadi inilah yang alhamdulillah bisa mengakomodasi Pak Chandra. Dan juga ini sebagai salah satu solusi Pak untuk para pahlawan devisa kita yang ada di Dubai dan UAE Pak. Tentu saja. Jadi ini pahlawan-pahlawan devisa kita yang berlokasi di remote area Pak, tanpa harus datang ke tempat ke BSI di Dubai sendiri, ini bisa lewat HP-nya Pak. Cukup pakai KTP-nya, nanti akan dipandu oleh BSI Pusat, Pak. Jadi nanti bisa buka rekeningnya sendiri itu dengan cara online, Pak. Jadi ini kalau tadi itu, Pak, ya? Betul. Jadi kalau Pak Chandra ada ngabuburit online, kalau di BSI ada buka rekening online produknya. Jadi buat semua masyarakat Indonesia yang butuh produk
membuka tabungan di BSI bisa gunakan Buka Rekening online. Begitu Pak Ian, Ya. Pak Chandra. Masya Allah, bermanfaat sekali itu. Insya Allah manfaatnya besar sekali. Amin. Terima kasih ini kepada kami ucapkan kembali kepada Pak Chandra atas waktunya Dengan Pak senang Chandra. hati, dengan Pada senang bulan hati. puasa ini seharusnya Dengan senang lebih hati. enak santai, tapi kami ganggu Pak, mohon maaf Pak ya. Oh, ini nggak santai. Ini nggak santai Pak. Jadi Pasti beliau penuh Oh, iya. jadwalnya Iya. sebenarnya. Iya, tapi di sini karena melihat kamera jadi tegang. Mungkin karena ini dari diri saya tuh jadi. Terima kasih sekali Pak Chandra. Sama-sama, atas dengan senang waktunya. hati. Terima kasih Pak Chandra. Mudah-mudahan senang bisa hati. bermanfaat bagi teman-teman Insya ya, Allah. atas apa yang disampaikan Pak Chandra, masukannya, advice-nya dan pengalamannya dan juga dari Pak Diva sendiri terkait dengan apakah BSI tersebut ya, dan juga ternyata ada hal yang sangat memudahkan buat para customernya dengan adanya sistem online tadi. Mudah-mudahan dengan adanya Buka video rekening ini teman-teman yang tadinya ragu mau buka atau tidak bisa langsung menghubungi BSI di sini, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama Pak Ian. Terima Sama-sama, kasih Pak Pak Ian. Chandra. Ya. Terima kasih Pak Teman-teman, Ian. terima kasih sudah menyaksikan video dari program Ramadhania 2022 ini antara kerjasama kolaborasi Bank Syariah Indonesia Dubai dan Ian Vlogs. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ikuti video-video dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah.